Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kakak soleh soleha, kumaha kabarna? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang pependak deui di pelajaran basa Sunda. Nah kakak yang belum disiapkan bukunya, ayo siapkan terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu ya kak. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah disiapkan bukunya? Jika sudah, kakak bisa buka buku bahasa Sundanya halaman 8. Nah, di halaman 8 ini ada ngabandungan atau mendengarkan. Di sini ada tata tertib sekolah atau tata tertib sekolah. Di setiap sekolah pasti mempunyai tata tertib. Nah, tata tertibnya eta aturan-aturan anu kudu dilaksanakan ku masing-masing diri. Artinya apa? Tata tertib itu merupakan aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Selain di sekolah, di rumah pun pasti memiliki tata tertib ya kak. Kalau di sekolah tata tertibnya harus dilaksanakan oleh siswa, guru, dan staf yang ada di sekolah. Sedangkan kalau di rumah tata tertibnya harus dilaksanakan oleh siapa saja? Oleh ayah, ibu, dan anak ya kak. Ya, sekarang perhatikan halaman 8-nya, kita baca tata tertib sekolah. Murid-murid datang ke sekolah 15 menit samemeh bel asup sekolah. Jadi, murid-murid teu menang datang telat. Nah, murid-murid ini harus datang ke sekolah 15 menit sebelum bel masuk sekolah dan tidak boleh telat. Yang kedua, murid-murid make saragam anu geus ditangtukeun tur kudu beresi. Nah, di sini murid-murid itu harus menggunakan seragam yang sudah ditentukan dan juga harus bersih. Semisal poe Senin nepi ka Kamis make seragam berembodas, poe Jumaah make seragam batik, poe Sabtu make seragam pramuka. Nah, contohnya seperti hari Senin sampai Kamis memakai seragam putih, hari Jumat memakai seragam batik, dan hari Sabtu memakai seragam pramuka. Jadi sudah ada jadwal seragamnya masing-masing dan harus dipakai sesuai jadwal. Nomor 3, ada murid-murid teu meunang barang dahar atau nginum salila diajar di kelas. Artinya apa? Murid-murid itu dilarang makan atau minum selama belajar di kelas. Jadi ketika kita di kelas, kita itu tidak boleh sambil makan. Kita harus fokus mendengarkan guru yang mengajar. Yang nomor 4, murid-murid kudu minta izin lamun arek keluar kelas. Artinya apa? Murid-murid itu harus meminta izin bila hendak keluar dari kelas. Yang kelima, murid-murid ngadua samemeh balik sekolah. Artinya apa? Murid-murid itu harus berdoa sebelum pulang sekolah. Nah, yang tadi ibu bacakan itu merupakan aturan-aturan anu kudu dilaksanakan ku masing-masing diri. Aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang di sekolah. Nah, sekarang coba kakak lihat lagi halaman 14. Di sana ada ngaregepkeun dongeng atau mendengarkan dongeng. Di sini ada kisah dalam boncel.
Nah, kita baca bersama-sama ya, Kak. Zaman baheula di hiji lembur aya budak ngaranna Boncel. Pada zaman dahulu itu di suatu desa ada anak bernama Boncel. Pagawean sapopoena nyaeta ngurus kuda di kadaleman. Nah, kerjaan sehari-harinya itu apa? Mengurus kuda di keraton. Boncel gawena rapekan jeung getol. Nah, Boncel ini bekerja dengan tangkas dan giat. Dia adalah seorang yang pekerja keras. Selain gawe, Boncel oge diajarkan rupa-rupa kabisa sarta disakolahkeun. Nah, selain bekerja, Boncel juga diajarkan berbagai macam keterampilan serta disekolahkan. Atuh puguh we dunungan Boncel bekinya ka Boncel. Nah, tentu saja majikan si Boncel ini semakin menyayangi Boncel, sebab Boncel gampang ingat karena rupa-rupa nu dipiwurukna. Nah, karena apa majikannya menyayangi Boncel? Karena Boncel itu mudah mengingat hal-hal yang dipelajarinya. Lihat halaman 16-nya, Kak. Beki lila ilmu Boncel beki loba jeung Boncel beki pinter. Antukna Boncel diangkat jadi dalem. Nah, semakin lama itu ilmu Boncel semakin banyak, Kak. Boncel pun semakin pintar. Akhirnya Boncel diangkat menjadi bupati. Hiji poe aya aki-aki jeung nini-nini nyamperkeun ka dalem Boncel. Suatu hari ini ada kakek-kakek dan nenek-nenek yang mendatangi Bupati Boncel. Teu disangka-sangka aki-aki jeung nini-nini ngaku indung bapakna dalam Boncel. Nah, tidak disangka nih kalau kakek-kakek dan nenek-nenek itu mengaku sebagai ibu dan bapaknya Boncel. Harita keneh eta nini jeung aki-aki diusir ku dalam Boncel. Tetapi pada saat itu juga kakek-kakek dan nenek-nenek yang datang itu diusir oleh Boncel. Genep sasih ti harita dalam Boncel katarajang ku panyakit aratel. Nah, 6 bulan dari peristiwa yang Boncel mengusir kakek-kakek dan nenek-nenek itu, Boncel terkena penyakit gatal. Sadaya ubar nu aya teu bisa nyagerkeun panyawatna. Nah, semua obat yang ada itu nggak bisa nyembuhin penyakit Boncel, Kak. Dina manahna anjeunna ngangkeun yen pangna ngadak-ngadak teu damang teh lantaran doraka ka kolotna. Dalam hatinya dia mengaku bahwa penyebab sakitnya itu akibat durhaka pada orang tuanya. Jadi kakak, dalam kisah Boncel ini, dalam dongeng si Boncel ini, Boncel itu tidak mengakui kedua orang tuanya. Dia anak yang durhaka. Nah, kita sebagai anak yang baik, sebagai anak muslim itu tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua ya, Kak. Tidak boleh melawan orang tua, harus selalu nurut kepada kedua orang tua. Jangan dicontoh Boncel ini ya, Kak. Iya, karena sifat dan sikap Boncel itu merupakan tercela. Dia sudah melawan dan tidak mengakui kedua orang tuanya ya. Iya. Nah, sekarang lihat halaman 20. Di nomor 3 itu ada pek baca istilah tutuhun bari niteunan gambar. Bacalah istilah tumbuhan sambil mengamati gambar. Lihat gambar yang pertama ini, kembang di taman, atau artinya bunga di taman. Gambar yang kedua ada kembang kerligar atau bunga yang sedang mekar. Gambar yang ketiga yaitu kembang nasi koncop
atau bunga yang masih kuncup ya Kak, yang belum mekar. Lalu kembang sadapur atau bunga serumpun. Lalu yang nomor 5 ada pot kembang atau pot bunga. Bunga-bunga yang ada di dalam pot. Lalu nomor 6 ada kembang sagagang atau bunga setangkai. Yang satu doang itu disebutnya kembang sagagang atau bunga setangkai. Lalu ada yang nomor 7 kembang mereket tetet atau disebut bunga yang layu, yang sudah mati. Nah, yang nomor 8 ada kembang montok atau bunga yang segar, yang masih hidup ya Kak. Iya. Nah, yang Ibu sebutkan tadi adalah istilah-istilah dari berbagai macam bunga. Nah, untuk hari ini Ibu tidak memberi tugas ya Kak. Terima kasih untuk Kakak yang sudah menyimak videonya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.